Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan kita lanjutkan ya materi kita untuk peluang. Cuman mungkin mohon maaf, evaluasi yang minggu kemarin, jadi nanti akan digabung aja dengan evaluasi yang sekarang ya, sekaligus gitu ya. Baik, untuk kita lanjutkan materi yang kemarin ya tentang peluang. Kemarin sudah sampai ke kombinasi ya. Nah, kita masuki ke peluang sekarang ya. Nah, untuk peluang ini ada beberapa yang harus diketahui dulu. Yang pertama adalah ruang sampel, ya. Apa itu ruang sampel? Definisinya adalah semua kemungkinan yang mungkin muncul dalam suatu percobaan, ya, atau suatu kejadian, ya. Nah, banyaknya anggota dari himpunan ruang sampel itu kita notasikan dengan NS. Jadi nanti ruang sampel itu ada anggotanya, ya, yaitu banyaknya itu adalah NS. Nah, contohnya misalkan pada pengundian dua mata uang logam kita lempar ya bareng-bareng. Nah, misalkan uang logam yang pertama dengan uang logam yang kedua, maka ruang sampelnya itu adalah S. Ya, ini bisa muncul logam yang pertama angka, yang kedua juga angka. Bisa juga yang pertama angka, yang kedua gambar, yang pertama gambar, yang kedua angka, yang pertama gambar, yang kedua juga gambar. Nah, tidak ada kemungkinan lain selain ini, ya. Maka semua kemungkinan ini disebut dengan ruang sampel, ya. Ada berapa S-nya nih, NS-nya? Ada 4, ya. Jadi ada 4 NS-nya. Jadi anggotanya ada 4, ya. Itu yang disebut dengan ruang sampel. Jadi semua kejadian yang mungkin muncul dalam suatu percobaan, ya. Misalnya contoh 2 pada pengundian sebuah dadu. Nah, kalau dadu itu kan matanya ada 6. Kalau kita tos, kita lempar, itu kan bisa muncul 1, bisa muncul angka 2, bisa muncul 3, bisa angka 4, bisa angka 5, bisa angka 6, gitu ya. Nah, ini disebut dengan ruang sampelnya nih. Berapa anggotanya? Ada 6, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Kemudian pengundian, nah ini satu mata uang, satu dadu. Bagaimana nih ruang sampelnya? Ya, kalau mata uang itu kan ada angka gambar, kalau dadu 1, 2, 3, 4. Berarti ada pasangan nih. Ya, bisa satu dengan angka munculnya, satu dari dadu, angka dari mata uang. Ya. Bisa 1A atau A1 sama aja. Ya. Bisa satu dengan gambar, gitu. Terus 2 dengan angka, 2 dengan gambar, 3 dengan angka, 3 dengan gambar, dan seterusnya. Ada berapa nih NS-nya nih? Kalau kita teruskan ini, ya pasti ada yang mata uang logamnya ada 2, angka gambar yang ininya 6, jadi 2 kali 6, ada 12 ya. Jadi ada 12 NS-nya nih, ya. Gitu. Jadi ini cara menentukan ruang sampel ya. Oke, bisa ya. Lanjut. Sekarang yang disebut dengan kejadian atau peristiwa. Definisinya itu adalah semua himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, himpunan bagian, kemarin saya sudah suruh mencari himpunan bagian ya. Nah, banyaknya himpunan bagian dari ruang sampel S itu rumusnya 2 pangkat N. N ini adalah banyaknya anggota S. Kalau anggota S-nya ada 4, nih 1, 2, 3, 4, maka berarti ini 2 pangkat 4 ada 16 ya himpunan bagiannya. Kalau S-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2, hanya ada 4. Nah, ini kebetulan dia ada 4 nih dalam pengundian sebuah mata uang logam, 2 buah mata uang logam ya, AA, AG, GA, dan GG. Nah, makanya di sini misalkan kejadian A. Apa yang disebutnya? Kejadian A itu adalah munculnya angka pada uang logam yang pertama dan juga pada uang logam yang kedua gitu. Ini peristiwa A ini adalah munculnya angka pada uang logam pertama dan juga pada uang logam yang kedua. Jadi AA gitu. Atau disebut peristiwa terjadinya angka kedua-duanya gitu. Kalau B ini peristiwa apa? Kalau kita lihat B ini berarti peristiwa
munculnya angka pada uang logam yang pertama, gitu ya. B, peluang atau peristiwa munculnya angka pada pada uang logam yang pertama. Kalau C, ini apa peristiwanya? Peristiwa munculnya sama angka-angka atau gambar-gambar pada pengundian gitu ya. Nah, kemudian ada himpunan D. Himpunan D ini apa nih? Himpunan kosong. Himpunan kosong ini juga himpunan bagian dari S nih. Ya, himpunan kosong. Nah, dibacanya gimana nih? D adalah peristiwanya tidak muncul angka maupun gambar gitu ya. Ini peristiwa tidak munculnya angka maupun gambar pada pengundian dua uang logam gitu ya. Bisa juga S ini sendiri itu adalah himpunan bagian nih yang anggotanya sama dengan S. Nah, peristiwa munculnya apa nih? Ya, bisa peristiwa apa nih? Munculnya semua kemungkinan yang terjadi gitu ya pada S yang ini gitu. Jadi semua himpunan ini punya nama masing-masing. Yang A punya nama, B punya nama, C juga sama, D juga dan seterusnya. Ada 16 nih harus dicari semua ya. Ya, ada himpunan bagiannya ada 16. Jadi peristiwanya ada 16 kejadian ya. Oke, lanjut berikutnya peluang. Nah, baru masuk ke peluang. Definisinya adalah peluang kejadian A adalah perbandingan banyaknya anggota A dengan anggota S. Bila banyaknya anggota A adalah NA dan banyaknya anggota S adalah NS, maka peluang A itu adalah NA per NS. Ya. Inilah yang disebut dengan peluang kejadian A. Baik, kita lihat contoh. Pada pengundian dua mata uang logam, tentukan peluang munculnya satu angka. B, angka pada uang logam pertama. Ya, baik, kita lihat berapa peluangnya. Kita tentukan dulu S-nya tadi. Kalau dua mata uang logam, ini S-nya gini. Ya. Kemudian kejadian A itu adalah satu angka. Bisa A-nya di sini, bisa A-nya di sini. Ya, hanya satu angka. Bisa AG, bisa GA. Di sini kalau ini dua angka, kalau ini nggak ada A-nya malah ya. Jadi yang satu angka ini yang ini. Jadi ada dua nih. Berarti di sini kita cari dulu NS-nya, ada 4. Kemudian NA-nya ada 2. Ya. Maka berapa peluang A? Peluang munculnya satu angka itu adalah NA per NS, 2 per 4. Nah, boleh diperkecil. Jadi peluangnya adalah setengah. Oke. Yang B, angka pada uang logam pertama. Berarti yang A-nya pada pertama. Yang ini sama yang ini nih. Ya. Pada uang pertama yang ini. Ini pertama. Bisa AA, bisa AG. Nah, jadi angka pada uang logam pertama. Kita cari NB-nya, ada 2 ya, NB-nya. Anggota B-nya ada 2. Jadi peluang B-nya berapa? NB per NS, 2 per 4, sama, setengah ya, karena ada 2. Gitu. Itu cara menentukan peluang. Ya. Kita lihat contoh 2. Pada pertandingan sepak bola, berapa peluang sebuah tim untuk bisa menang? Nah, tentukan dulu S-nya berapa nih? Kalau dalam sepak bola S-nya menang, kalah, seri ya. Bisa menang, bisa kalah, bisa seri, bisa 0-0, bisa 2-2, bisa 1-1 ya. Jadi ada NS-nya nih ada 3 nih. Peluang menang itu ini menang ya. Nah, kita lihat NS-nya ada 3 ya. Peluang NA-nya adalah ada 1. Maka peluang bisa menang itu adalah 1/3. Jadi dalam pertandingan sepak bola itu untuk bisa menang hanya 1/3-nya. Ya, tentukan. Kalau kalah juga sama, 1/3. Seri juga sama, 1/3. Ya, gitu. Peluang suatu kejadian itu nilainya
antara mulai dari 0 sampai dengan 1 ya. Bisa peluangnya itu 0 ya, bisa peluangnya 1. Nah, kalau peluangnya 0 itu tidak mungkin terjadi. Kalau peluangnya 1 itu kejadiannya 100% berarti pasti terjadi gitu ya. Nah, kalau dalam persen ini 0 sampai dengan 100 kisarannya ya. 0% tidak mungkin terjadi, kalau 100% pasti terjadi. Ya, pasti terjadi yang ini gitu. Jadi nilainya itu antara 0 sampai dengan 1. Ya, bukan antara, dari 0 sampai dengan 1 atau dari 0% sampai 100%. Contoh, nah kita lanjutkan dengan peluang kejadian majmuk. Kita lihat komplement suatu kejadian. Jika PA adalah peluang kejadian A dan PAC peluang kejadian bukan atau komplement A, maka peluang A pangkat C itu sama dengan 1 dikurang PA. Contohnya, jika peluang seseorang lulus ujian 90%, maka peluang tidak lulus, nah berapa? Kalau PA-nya 90, berarti kalau tidak lulus PAC itu 1 dikurang 0,9 atau 100% dikurangi 90%. Nah, ya. Jadi 10% atau 0,1. Jadi 1 dikurangi 0,9 atau 100% dikurangi 90%. Ya. Jadi peluang tidak lulusnya adalah 0,1 atau cuma 10%. Kalau lulusnya 90 berarti tidak lulusnya 10%. Ya. Itu cara menentukan komplement. Nah, berikutnya kejadian yang saling lepas. A dan B saling lepas jika kejadian A dan B tidak bisa terjadi secara bersamaan. Ya, tidak terjadi pada bersamaan. Dan berlaku A. Nah, tanda apa nih? Irisan ya dalam himpunan. A irisan B himpunan kosong. Jadi tidak ada irisan. Jadi antara B dan A itu tidak ada yang sama anggotanya. Peluangnya itu adalah 0 ya. P peluang irisan A dan B adalah 0. Kenapa 0? Karena A irisan B-nya tidak ada anggotanya. Kalau tidak ada anggotanya, NA irisannya berarti ini 0, 0 per NS ya. Jadi 0 peluangnya. Contoh pada pelemparan 2 buah dadu. Nah, dadu ada 2, kita lempar. Ya. Apabila A adalah kejadian munculnya angka berjumlah 5 dan B muncul angka berjumlah 6. Nah, S-nya kira-kira gimana kalau ada 2 dadu nih? Ya, berarti 2 dadu itu bisa nanti 1 dengan 1 pasangannya, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6. Kemudian dadu yang pertama 2. 2 bisa berpasangan dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3, dan seterusnya. Ada berapa nih? Karena dadu pertama ada 6, dadu pertama juga ada 6, berarti 6 kali 6. Berarti ada 36 NS-nya. Ya. Nah, dari 36 itu ada yang jumlahnya 5. Yaitu 1 dengan 4, 2 dengan 3, 3 dengan 2, 4 dengan 1. 2 dengan 3 dengan 32 itu beda ya. Karena ini kan uang pertama dadu 1, dadu 1, yang ini dadu 2, dadu 2. Beda ya. Ini juga sama. Yang jumlahnya 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Nah, kita lihat. Ada nggak yang sama di sini? Nggak ada ya. Berarti irisannya himpunan kosong. Nah, penulisan himpunan kosong bisa bentuk begini, O pakai garis, bisa juga begini, himpunan kosong, nggak ada anggotanya nih ya. Jadi bisa yang ini, bisa yang ini. Jadi himpunan kosong itu bisa ditulis gini. Maka karena himpunan kosong irisannya, maka A dan B itu adalah saling lepas, gitu ya. Jadi dilihat aja apakah ada yang irisannya atau enggak. Kalau ada irisannya berarti enggak lepas ya. Tapi kalau enggak ada irisannya lepas, gitu aja. Kemudian contoh 2, pada pengundian 2 uang logam. Nah, kejadian munculnya angka pada uang pertama, B munculnya kejadian gambar seluruhnya. A itu AG tadi dengan AA, uang pertamanya angka. Ya, B-nya adalah kedua-duanya gambar. Nah, antara A dengan B itu nggak ada yang sama, nggak ada irisannya. Himpunan kosong. Ini juga sama, A dan B-nya adalah saling lepas.
Kemudian kejadian yang saling bebas. A dan B saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Tidak saling mempengaruhi ya. Nah, rumusnya adalah P, A, dan B. Peluang A dan B. Di mana dan itu di dalam himpunan ditulis dengan irisan. Peluang A irisan B itu maka kalau gini adalah PA kali PB. Nah, kemudian kalau atau, nah P peluang atau B, maka PA tambah PB dikurangi P irisan B, gitu ya. Contohnya, dalam sebuah kotak terdapat 6 bola putih dan 4 bola merah. Diambil sebuah bola sebanyak 3 kali dengan pengembalian. Berapa peluang ketiganya merah? Merah, putih, merah, dan paling sedikit terambil 1 putih. Oke, kita lihat. Dalam kotak itu ada 6 bola putih, 4 bola merah. Nah, karena dengan pengembalian, kalau kita ambil satu-satu, maka peluangnya itu, peluang terambil merah itu ada, karena ada 4 dari 10. Ya. Jadi 2/5, 4/10 atau 2/5 gitu ya. Begitu juga pada pengambilan kedua, sama, karena dikembalikan, maka tetap jadi 4 juga yang merah, jadi 4/10 juga ya. Ketiga juga sama, PM-nya ya. Kemudian peluang yang putih, karena ada 6 putihnya berarti 6/10, 3/5 ya. Nah, ini peluang merah 2/5, peluang putihnya 3/5. Semuanya merah untuk yang A nih, berarti 3M. Nah, berarti peluang M irisan M, berarti PM kali PM kali PM. Nah, 2/5 kali 2/5, berarti kita dapatkan 8/125. Jadi, peluang terambilnya semua merah itu adalah 8/125. Ya. Yang B, nah merah, putih, merah. Berarti PM, PM. Berarti PM kali PP kali PM. Ya, kita dapatkan 12/125. Kalau tiga-tiganya paling sedikit putih. Nah, ini artinya semuanya putih. Ya, berarti 1 dikurangi yang merah. Komplemennya ya. Jadi kita dapatkan kalau semuanya putih, 3 putih, itu 1 dikurangi semua merah. Kita dapatkan 1 dikurangi 8/125. Jadi kita dapatkan 117/125 ya. Itulah disebut dengan kejadian yang saling bebas ya. Oke. Yang terakhir ini binomium Newton ya. Anda masih ingat segitiga Pascal? Gimana yang segitiga Pascal? Yang angkanya kayak gini ya, 1 1 1 terus 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 dan seterusnya ya. Nah, masih ingat? Nah, angka-angka ini itu adalah sebetulnya koefisien dari bentuk pangkat seperti ini. X plus Y pangkat 0. Kalau sesuatu dipangkatkan 0 itu 1. Berarti di sini 1 ya koefisiennya. Sekarang yang ini 1, 1. Bentuknya berarti X plus Y pangkat 1. Nah, pangkat 1 nih. Yang ini kalau diuraikan pangkat 1 itu tuh ada X plus Y. Koefisiennya di sini 1, di sini 1. Gitu kan? Ini 1, 1. Ini koefisiennya. Yang ini berarti bentuknya dari X plus Y pangkat 2. Gitu kan? Kalau X plus Y pangkat 2 kalau kita uraikan itu adalah X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Nah, koefisiennya itu di sini 1, 2, 1. 1, 2, 1. Yang ini untuk pangkat 3. Gitu ya. Nah, untuk pangkat 3 ini X plus Y pangkat 3. Uraiannya X pangkat 3, 3X kuadrat Y, 3XY kuadrat plus Y pangkat 3. Koefisiennya 1, 3, 3, 1 ya. Yang ini berarti untuk pangkat 4 gitu ya. Nah, ini untuk pangkat 4. Nah, perhatikan kalau untuk koefisiennya berarti ini kan dilihat dari segitiga Pascal. Sekarang bagaimana uraian pangkatnya yang ini? Kalau X plus Y pangkat 4 diuraikan, gampang nih nguraikannya. Atau yang pangkat 3 dulu nih, pangkat 3 ya. Kalau pangkat 3 berarti ini pangkat 3 tertingginya. Mulai aja dulu dari X pangkat 3. Koefisiennya jangan ditulis dulu. Udah, X pangkat 3 mulai ya. Yang keduanya, suku keduanya yang ini, nah asalnya X pangkat 3 jadi pangkat 2.
Nah, karena pangkatnya turun, muncul Y. Nah, yang ini pangkatnya itu kalau dijumlahkan, itu harus sama dengan 3 yang ini. Jadi, X pangkat 2, Y pangkat 1. Ini kalau dijumlahin 3. Ya, nanti koefisiennya biar nanti dari sini. Kemudian yang berikutnya, suku berikutnya, asalnya pangkat 2 jadi pangkat 1. Yang Y-nya naik jadi pangkat 2, gitu ya. Berikutnya, suku berikutnya, X-nya jadi pangkat 0. 0 itu 1 berarti. Nah, Y-nya pangkat 3, gitu ya. Nah, pangkat 4 lihat. 4, X pangkat 4, pangkat 3Y, pangkat 2, X pangkat 2, Y pangkat 2, X pangkat 1, Y pangkat 3, Y pangkat 4. Semuanya kalau dijumlahkan pangkatnya pangkat 4, ya, sama dengan ini, gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan koefisiennya? Nah, kita sekarang untuk menentukan koefisiennya nggak perlu lagi melihat segitiga Pascal. Cukup dengan menggunakan kombinasi, ya. Untuk koefisien yang ini itu adalah 4C4. 4 kombinasi 4. 4 yang atas itu diambil dari pangkat yang ini, gitu ya. 4 yang bawah diambil dari pangkat X yang ini, ya. Boleh menggunakan 4 yang ini, boleh menggunakan pangkat Y. Kalau pangkat Y di sini berarti 0 pangkatnya. Nah, boleh 4C4, boleh juga 4C0. Bagaimana hasilnya? Sama, ya, hasilnya sama. Boleh 4C4, boleh 4C0. Jadi boleh menggunakan pangkat X, boleh menggunakan pangkat Y. 4 yang ini itu adalah kombinasi 4C3. 4 yang atas ini dari sini, 3-nya dari X-nya. Nah, kalau dihitung ini kombinasinya pasti sama dengan 4. Coba ya hitung dengan rumus kombinasi. Ya, ya atau 4C1 dari pangkat Y-nya yang ini. Pasti juga sama hasilnya 4. Gitu ya. Sekarang yang ini 4C2. 4C2 ini berarti 4 dari sini, 2 ini dari X. Atau 4C2 yang ini sama. Hasilnya pasti 6. Yang ini, 4 yang ini itu diperhatikan 4C1. Atau 4C3 dari Y. Yang ini koefisiennya 1, 4C0, kan di sini nggak ada X-nya, berarti pangkat 0. Y-nya pangkat 4. Berarti C4C0 atau 4C4 boleh. Ya, itu hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang kalau menentukan koefisien, itu kita lagi tidak melihat ini segitiga cukup dengan melihat pangkat dari X-nya saja atau Y-nya. Hitung kombinasinya, pakai rumus kombinasi ya. Kita lihat contoh. Lupakan segitiga Pascal ya. Uraikan. Nah, X plus Y pangkat 6. Bagaimana menguraikannya tadi? Yang pertama X-nya dulu ya. Mulai dari sama dengan X pangkat 6. Gitu. Ya. X pangkat 6. Kemudian X pangkat 5Y. X pangkat 4Y2. Pangkat 2. X pangkat 3Y pangkat 3. X pangkat 2Y pangkat 4. X, Y pangkat 5. Dan Y pangkat, ini pangkat 6 ya. Nih pangkat 6. Bukan pangkat 4. Nah, koefisiennya yang ini itu berarti 6C6. Nah, 6C6 itu berapa? 1. Nanti kalau dihitung silakan dihitung ya. 6 yang ini dari pangkat yang ini, 6 ini dari pangkat X-nya. Atau 6C0 dari Y-nya boleh. Ya. Yang ini X pangkat 5 berarti 6C5 atau 6C1. Yang ini koefisiennya 6C4 atau 6C2. Yang ini 6C3 sama ya. Yang ini 6C2 atau 6C4. Yang ini koefisiennya 6C1 atau 6C5. Yang ini 6C0 atau 6C5. Pangkat 6 ya ini ya, pangkat 6, 6C6 gitu. Boleh ya, sama hasilnya gitu. Kalau dihitung itu pasti sesuai dengan segitiga Pascal ya. Silakan dihitung ya. Contoh 2, adakah suku X pangkat 3 dari X pangkat 3 Y pangkat 5 dari bentuk ini? Ada nggak? Hah? Ada ya, kalau jumlahnya itu kan 8 nih. Berarti ada suku-sukunya itu yang bentuknya X pangkat 3 Y pangkat 5. Nah, kalau misalnya ada, berapa koefisiennya? Berapa di sini koefisiennya? Oke, caranya ngerti ya? Jadi sekarang kita nggak perlu menguraikan lagi. Bisa mengambil salah satu aja dari sukunya. Berapa yang diminta?
Nah, di sini diminta sukunya itu yang X pangkat 3 yang paling berapa koefisiennya. Pertanyaannya, ini ada nggak sukunya dari bentuk ini kalau diuraikan? Ada, karena pangkatnya di sini 8, sama dengan ini. Nah, kalau ada, berapa koefisiennya? Nah, koefisiennya berapa ngitungnya? 8C3 atau 8C5 gitu ya. 8C3 atau 8C5 kita hitung pakai kombinasi ini. 8 faktorial, 8 kurang 3 kali 3 faktorial, X pangkat 3, Y pangkat 5. 8 faktorial, 8, 7, 6 kali 5 faktorial, yang ini 8, 5 faktorial, coret-coret tinggal 3 faktorial yang bawah. 3 faktorial itu 6 ya. 6 dicoret dengan 6 tinggal 8 kali 7. Berarti koefisiennya adalah 56. Oke, itu segitiga. Kita tidak perlu lagi menggunakan segitiga Pascal ya. Berapapun suku yang diminta, tinggal dihitung aja pangkat jumlahnya berapa, kemudian X-nya pangkatnya berapa, atau Y-nya pangkatnya berapa, hitung kombinasinya. Ya. Hanya hati-hati nanti soalnya mungkin akan sedikit variasi, mungkin ada soalnya X min Y, ada soalnya 2X plus Y, ada soalnya 2X min Y, dan seterusnya ya. Hati-hati nanti dalam plus minusnya. Nah, oke, dipelajari lebih lanjut ya. Oke, untuk latihan soalnya silakan kerjakan di modul halaman 49 nomor 1 nomor 11 dan seterusnya ya. Nah, minggu depan sebelum materi baru akan diberikan dengan trigonometri ya. Tapi ada evaluasinya dulu, materi yang kemarin, minggu kemarin kan belum nih. Nah, dengan yang hari ini ya, kita coba nanti evaluasinya ya, sebelum materi yang baru. Nah, itulah ya, jadi materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.